Shalom, kebenaran hari ini, tanggal 6 April 2023 bertema di ujung maut. Suatu saat, orang dibawa kepada suatu keadaan bahwa tidak ada yang dia butuhkan kecuali Tuhan. Dan pada saat itu, dia akan berkata, "Aku membutuhkan Engkau Tuhan." Jika seseorang sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan hanya ketika ada di ujung maut, sejatinya ia tidak akan pernah memiliki Tuhan. Suatu saat nanti orang akan menyadari bahwa ternyata yang dibutuhkan hanya Tuhan. Ia tidak membutuhkan siapapun dan tidak membutuhkan apapun. Dia hanya membutuhkan Tuhan. Seperti orang kaya di Lukas pasal 16, yang Alkitab katakan setiap hari dia berpesta, berpakaian jubah ungu dan kain halus, bersukaria dalam kemewahan. Suatu saat, dia menyadari bahwa tidak ada yang dia butuhkan kecuali air yang dapat memuaskan dahaga jiwanya. Dan ternyata air itu bukan air mineral. Yang dibutuhkannya adalah Tuhan, air kehidupan. Kalau pemazmur mengatakan di Mazmur pasal 42, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Maksudnya, dirinya seperti rusa, dan sungai yang berair itu adalah Tuhan. Tentu dalam konteks perjanjian lama, maksudnya adalah Elohim Yahweh. Bagi rusa, air bukan suplemen atau tambahan. Bagi rusa, air adalah seluruh kehidupannya, nyawanya. Mestinya orang menyadari hal itu sejak hidup. Sebab kalau menyadari atau sadar setelah di ujung maut, artinya dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk rekonsiliasi dengan Tuhan. Sejatinya, orang-orang seperti ini licik, curang. Pada waktu memiliki kesempatan, ia tidak sungguh-sungguh menghargai dan menghormati Tuhan. Dia lebih menghargai dan menghormati yang lain. Kalaupun berurusan dengan Tuhan, maka Tuhan hanya menjadi alat untuk meraih apa yang dia pandang menjadi kesukaan dan kebahagiaan. Tuhan bukannya menjadi tuan atau majikan. Tuhan dijadikan alat untuk meraih apa yang menjadi kesenangannya. Jujur saja, jiwa kita sudah banyak yang sesat. Sebagian besar orang percaya jiwanya sudah sesat. Kehausannya tidak pada Tuhan secara penuh. Mereka bisa berkata, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir atau sungai yang berair. Tetapi sebenarnya jiwanya belum sungguh-sungguh haus. Memang, manuver kuasa kegelapan kadang-kadang membuat kita mengingini haus kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Dan itu adalah gejala kita mengkhianati Tuhan. Bersyukur kita menyadari pada waktu kita sedang diarahkan kuasa kegelapan untuk haus dan mengingini yang lain tersebut. Sadari bahwa selera jiwa kita sudah rusak, terbentuk dari kecil, terbentuk dari kanak-kanak untuk mengingini dunia. Syukur kalau kita memberi diri diproses oleh Tuhan. Seperti pemazmur di Mazmur pasal 73, bagaimana dia mengalami kehidupan yang begitu menderita. Tetapi di akhir pasal itu, pemazmur mengatakan, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Kalau kita bisa uraikan, pemazmur mengatakan bahwa pada akhirnya tidak ada yang dapat kumiliki selain Tuhan. Maka sejak di bumi, aku belajar untuk melepaskan semuanya dan memiliki Tuhan. Memang, orang tak dapat memiliki Tuhan kalau ia tidak melepaskan semuanya. Melepaskan semuanya bukan berarti memberikan semua uang untuk gereja atau yayasan sosial. Malah itu bisa salah. Tetapi kita bisa mengerti dan mengakui bahwa seluruh harta, seluruh milik kita itu milik Tuhan. Kita tidak berharap apa yang ada pada kita bisa membahagiakan kita kecuali Tuhan. Menjadi kebahagiaan kita. Lalu apapun yang kita miliki bisa membahagiakan kita. Kalau kita memiliki Tuhan dan tidak mengharapkan kebahagiaan pada apapun dan siapapun selain Tuhan,
maka apapun yang ada pada kita, seberapapun akan membuat kita merasa cukup. Ketika selera jiwa kita tertumpu pada dunia, berarti kita sakit. Salahnya bukan pada mobil, tas mahal, rumah, melainkan pada sikap hati. Orang yang tidak mengingini Tuhan sejak hidup di bumi, tidak akan pernah diperkenan mengingini Tuhan di kekekalan. Kalau sejak di bumi kita mengingini Tuhan, kita merindukan Tuhan, kita haus akan Dia, maka waktu kita menutup mata, Tuhan menyambut kita. Jangan curang. Kalau lagi banyak masalah, mencari Tuhan. Kalau tidak ada masalah, tidak mencari Tuhan. Jadi ketika Tuhan membawa kita kepada badai, pada persoalan, kita mencari Tuhan. Sebenarnya Tuhan panggil kita lewat masalah itu. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, bukan sekedar supaya masalah kita selesai, tetapi karena kita mau menemukan Tuhan, walaupun masalah belum selesai, tetapi kita menemukan Tuhan. Jangan berhenti mencari Tuhan untuk kesembuhan jiwa kita, perubahan selera kita. Karenanya, dengarkan firman yang murni, beri waktu setiap hari menghadap Tuhan. Dia Allah yang hidup, yang bisa ditemui. Alkitab berkata, kecaplah, berarti Tuhan bisa dirasakan. Kecaplah Tuhan, berdoalah pada pagi hari, ketika pikiran masih fresh dan fisik dalam kondisi prima. Kita bangun pagi, kita menyembah Tuhan dan berdoa. Tanpa kita sadari, selera jiwa kita akan berubah. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.